Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Desi dan Bayu Prayudanto. sekarang kita bertiga. Ayo, Bertiga siapa dulu yang ya. ngeroyok? Pas dong, tiga paslon kan, tiga nih. Paslon. Wah, gue dukung nomor 2 dong. Kita nggak main dukung-dukungan. Oh, enggak ya. Gua nomor 1, masa dia nomor 3 nggak ada Soalnya dukung-dukungan. kasihan dia ini katanya diserang terus katanya dari 2 paslon lain. Saya Jadi dukung, aku kasihan. saya dukung yang dukung nomor 2 yang kemarin memberikan komentar. Tapi memang ya, kalau dari 2 debat capres, ini kita bicara debat capres aja nih ya. Itu emang kelihatannya dari debat capres 1 sama debat capres yang debat ketiga dengan capres yang kedua, itu kayaknya Anies sama Ganjar itu bareng gitu kan. Nah yang di tengah-tengah ini nabrak kanan nabrak kiri gitu kan. Apa karena dia diapit di tengah-tengah, posisinya memang di tengah, atau karena memang dia gayanya gerabak sana gerabak sini gitu. Tapi kemarin yang tengah kan Ganjar. Yang lalu itu yang di tengah Prabowo. Oh duduk, berdirinya. Kayaknya rotasi posisi aja ya, yang ke depan bakal muter lagi itu. Cuman kan yang menariknya kan justru Prabowo yang jangan-jangan guru kita sama nih. Iya. Itu kan juga cari pembelaan. Oh iya. Saya setuju. Sama Ganjar tuh, saya setuju gitu. Setuju dengan Tapi Ganjar, Pak terakhirnya Ganjar. justru malah ibarat tinju tuh kena hook dari Iya. Ganjar sendiri tuh. Saya sependapat dengan Mas Ganjar. Mungkin buku yang kita baca sama, gurunya sama. Tapi di akhir-akhir kenapa jadi nyolot begitu ya? Iya, katanya pertanyaan saya gak ada yang dijawab tuh kata Ganjar tuh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih ya, gaya 3 capres kemarin itu yang paling tenang, yang paling masuk. Pokoknya yang menguasai medan pertempuran itu siapa tuh? 1, 2, atau 3? Anies, jelas Anies lah. Bukannya lebih tenangan Ganjar katanya. Iya kata mereka, buktinya itu katanya menurut netizen drone emprit katanya sentimen positif paling banyak Anies tuh. Bukannya Ganjar ya? Kayaknya kayak Nomor Ganjar. 2 kata drone emprit ya. Katanya kan 76% tuh yang Ganjar 72. Tapi emang bener, Om Ken, kalau debat kali ini miskin dari substansi gitu. Karena kemarin baru ada yang komentar tuh, kalau debat kali ini nggak menarik buat publik, nggak mendidik buat publik, dan nggak ada isinya. Apa bener harus dievaluasi debat capres yang udah masuk ke 3 kali ini, Om Ken? Ya mungkin gara-gara Prabowo-nya sentimen positifnya sedikit. Jadi banyak negatifnya. Nih ya, udah nyinggung soal itu tuh hasil surveinya Drone Emprit nih. Analisis sentimen Twitter dari Drone Emprit tanggal 7 Januari pada malam ini ya perdebatan itu kan. Positifnya kalau Anies itu positifnya 76%. Nah, kalau Prabowo positifnya 40%. Kalau Ganjar positifnya 72%. Memang benar sih 76%. Berarti positifnya. Nah, kalau negatifnya Anies itu 14%. Terus kalau negatifnya Prabowo 54%. Terus kalau Ganjar 11%. Ini kayaknya 1 dan 3 kayaknya 11-12 gitu ya. Iya benar nggak? Tapi survei sebelumnya juga drone emprit gitu loh di waktu debat pertama itu. Kalau yang netral, kalau Anies itu netral itu Anies itu 10%, terus sudah gitu Prabowo itu 6%, terus kalau Ganjar itu 17%. Artinya masing-masing pendukung ini memang udah masih ada yang bisa digoyang-goyang juga ya. Kalau Ganjar kan 17%, kalau netralnya Anies 10, kalau Prabowo itu 6%. Tapi memang kenapa ya? Ini kalau kita lihat dari tabelnya aja, ini Prabowo ini negatifnya tuh selalu dari yang pertama yang ketiga tuh merahnya tuh banyak gitu ya. Kenapa? Apa karena gayanya dia yang militer, yang biasa merintah-merintah, atau yang dia tahu atau dia nggak mau dikritik atau gimana? Ya kalau di netizen kali ya. Tapi kalau di masyarakat umum sih menurut mereka kocak juga Prabowo gitu. Jadi dinamis gitu. Karena kan harapannya sejak awal Prabowo ini yang akan menguasai panggung debat. Karena dia Menteri Pertahanan, bisa ya. menjawab semuanya. Giliran diuji dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan kepublikan, justru dia malah bilang dengan narasi menyesatkan gitu. Nanti aja Prof, ketemu jangan berdua gitu, Prof, gitu ya. gitu. Ngajakin ngopi bareng. Di Nanti ruang ketemu aja tertutup. saya paparin. Di Iya, sini waktu akhirnya terlalu singkat katanya narasi gitu. yang sekarang terbuka dan berkembang itu adalah tentang data pertahanan yang sifatnya rahasia dan nggak boleh kebuka publik. Emang begitu Om Ken? Ya emang bahasanya itu loh. Tapi Seolah-olah mau transparan nanti kita ketemu ya. Tapi
Apa gunanya debat? Iya. Apa gunanya debat kalau nanti dibicarakan berdua aja, mendingan ya udah kayak orang pacaran aja berdua-dua. Iya kan? Kalau debat ya ungkapkan dong. Di luar negeri juga gitu, kalau debat ya udah. Tapi memang prediksi orang awal-awal itu ketika berdebat kemarin, wah ini makanannya 02 nih Pak Prabowo kan, karena dia militer, dia menteri pertahanan, Megang data. alusista aja dia katanya. Ngomongin alusista yang tiap hari dikerjain, yang tiap hari dilihat, itu aja masih bisa diperdebatkan. Yang kita bikin bingung, debat ini kan udah berlangsung yang ketiga ya. Ada Iya. debat capres, debat cawapres, debat capres. Kenapa baru sekarang komentarnya Pak Presiden? Iya, ya itu dia. Itu kan menjadi pertanyaan kenapa komentarnya baru sekarang, kemudian minta untuk ada evaluasi dari debat. Padahal kalau kita lihat saling serang pribadi itu kan bukan terjadi kali ini saja. Apa Pak Jokowi ini lupa kalau kita ingat di 2019? Iya, Yang benar. saat itu Pak Presiden sendiri yang justru memberikan data bahwa Pak Prabowo punya lahan dengan total 340.000 hektar. Apa yang disampaikan Pak Anies kemarin kan penjumlahan Iya, benar. dari 220 Dan mengutip hektar dan menurut 120.000 Jokowi hektar. juga kan? Menurut Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Tapi ya kalau kita lihat secara garis besar ya, debat 1, 2, dan 3. Nah ketika apa yang dikritik oleh netizen atau yang nyinyir netizen itu dilakuin juga loh. Nah satu, ketika di waktu Pak Prabowo pertama itu kan debat capres pertama, kasihan Pak Prabowo udah tua gitu kan. Nah harusnya ada meja, ya, disiapin meja di debat kedua ya kan. Udah ada mejanya Ya. kan. Nah begitu debat kedua dipermasalahkan soal mic. Itu mic atau tempat bisik-bisik tuh, karena ada yang di kuping, ada yang dipegang gitu kan. Akhirnya nggak, yang waktu sempat ribut yang soal dipakai sama Gibran itu kayaknya ada kayak earphone di sini tuh, Earphone. ya kan. Tapi kan itu ya kita nggak tahu kan, tapi akhirnya dibantah juga enggak. Nah kemarin ternyata taruhnya mic di apa? Di Ya, depannya. yang itu yang di apa sih namanya, mic apa sih? Aduh gitu gua kalau ngomongin soal mic Ya, ini itulah susah ya pokoknya. itulah. Sama yang dipegang gitu Sama kan. yang Ya itu dipegang. iya. Jadi istilahnya gini, yang kritikan netizen yang nyinyir-nyinyir ini juga didengerin juga sama KPU gitu loh. iya. Salut juga sih. Mestinya, iya. Cuma ini ada salahnya juga. Harusnya kalau ini kan yang dua di depan ini kan moderator. Nah mereka tuh tidak bisa menyatakan bahwa ini jangan ini gini, nggak bisa karena itu KPU. Nah buktinya apa? Ketika kemarin lagi di Jambrik itu kan datang itu Nah, ini paslon rame juga nih. datang juga tuh ke Tim meja pemenangan. presenter ya, tim Tim pemenangan. pemenangan. Ngapain datang ke situ? Padahal sebetulnya sudah ada aturan sebelum debat yang sudah disampaikan gitu. Masing-masing penonton harus menjaga ketertiban gitu. Dan itu berulang-ulang gitu. Belum Harus lagi yang dievaluasi. teriak-teriakin. Nah, Artinya harus dievaluasi om kan ya penonton. Masa itu fansnya itu kan Iya. buat datang ke meja itu. Kalaupun ada aturan-aturan kan sudah dibahas. Apalagi sama ramai juga KPU. tuh ada umpatan dari salah satu penonton Ah, tuh iya viral benar. juga itu. Lagi Itu yang dicari seharusnya tuh kan juga harus orangnya. dievaluasi juga itu. Iya, benar, lagi dicari. Apakah memang pada saat debat itu penonton harus hadir dengan sebenarnya kan ini sudah menjadi sorotan dari calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar agar KPU bisa mengevaluasi jumlah penonton yang hadir saat debat. sama ini lagi satu tuh. Yang inget nggak yang singkatan-singkatan apa tuh yang ke waktu debat SGIE. kedua? SGIE. Kemarin udah mulai tuh moderatornya bilang. Jadi diminta kepada para paslon kalau mengungkapkan sesuatu dikasih tahu singkatannya apa, kepanjangannya apa. Nah, baru jadi kesannya nggak dengan jebakan-jebakan Batman gitu loh. Artinya Siapa yang lalu tahu. itu kan dikoreksi Iya. kan. Bagaimana pendapat Anda tentang ACT? ACT. Iya kan? ACT kan apa? Kalau aku bilang aku cinta tidak, kan bisa juga kan Bisa ACT. juga. Padahal ACT itu kan bantuan kemanusiaan itu Iya. kan. Ya. Aksi Bagaimana pendapat Anda tentang SY? Apa tuh? Sorry ye, sorry ye. Omong-omong apa omong-omong atau apa sih? Omong-omong Kemarin gitu. maksudnya apa sih ngertinya? Ngomong. Itu rame loh. Di netizen rame loh. Netizen mungkin karena kurang jelas ngomongnya ya, karena faktor apa gitu. Jadi akhirnya omon-omon. Enggak, gue sampai dengerin berapa kali. Bener omongnya omon-omon. Tapi sebenarnya maksudnya kan ngomong-ngomong ya. Nah bahkan ada yang lebih parahnya lagi tuh. Sampai di netizen bilang ini, itu gejala stroke katanya. Itu saya bilang Ntar tadi. kena semprit lagi, Mungkin ntar kena ada semprit faktor lagi. lain Udah gitu ya. diam. Tapi masuk ke soal
pasca debat yang terjadi di media sosial sekarang justru banyak yang menaruh empati ke Prabowo Subianto ini. Ini ada sesuatu apa? Empati itu justru ketika kita prihatin gitu ya, anak muda susah nyari kerja, anak muda banyak di PHK gitu. Ini kok banyak yang prihatin kalau Prabowo itu korban serangan debat dari paslon nomor 1 sama nomor 3. Tapi Prabowo juga bilang tuh, itu ambisius tuh, ambisi pribadi gitu. Yang mana ini? Tapi saya baca di itu ya, di apa namanya, di Twitter ya, katanya Anies itu ambisi pribadi. Iya. Ada fotonya sampai 4 foto itu dibikin satu frame, 4-4-nya 2009, 2014, 2009, 2024. Kok ada gambar Prabowo terus yang ambisi yang mana nih? Ada lagi nih yang menarik. Jadi orang berpikiran gini, ingat gak waktu pertanyaan keberapa tuh yang ketika Anies belum selesai jawab itu kan di ini kan langsung dipotong kan, bukan begitu maksudnya, bukan begitu kan, bisa gitu. Ini Anda salah data dibilangin. Artinya apa? Ya ada yang sikapnya atau nggak bisa jaga ini kan, sempat naik pertama-tama kan naik tuh kan. Ya pokoknya kalau 2 sama 3 tuh kalau nanya apa jawab apa langsung saya sependapat sama Mas Ganjar. Kalau Anies Anda ini teori itu segala macam kayak gitu, bilang teori lah apa segala macam. Kesannya ada apa gitu. Anies sendiri kan dari awal udah pakai serangan bum 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 gitu. Ini sebenarnya pertarungan antara 1 dengan 2 atau 2 lawan 1 dan 3 atau apaan sih? Ya tetap satu-satu lah ya, masing-masing lah ya. Cuman kan harapannya kalau memang nggak bisa menjawab dengan data, ya kan bisa menjawab dengan cara yang bijak. Iya. Karena yang kita tahu ini kan debat ini kan masing-masing capres ini kan membawa data ya. Ada adu data. Kalau memang Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dia mengetahui datanya, kan bisa disampaikan data yang betul seperti apa. Bukan diajak ngopi-ngopi. Benar. Iya kan? Tapi paling gampang memang saya setuju dengan Anda gitu memang. Jadi nggak perlu kasih argumentasi kan. Saya setuju dengan Anda gitu. Tetapi kembali lagi yang menarik itu adalah yang kita bikin masih penasaran itu adalah ketika dinamik ini berkembang tiba-tiba muncul itu Presiden Jokowi yang menyampaikan kalau debat kemarin itu miskin dari substansi, nggak mengedukasi publik sehingga debat harus dievaluasi gitu. Walaupun dia bilang juga Presiden- saling serang sih nggak apa-apa asal serangannya kebijakan, polisi katanya gitu ya. Tapi sampai memang benar ya, ketika debat itu berlangsung, itu lembaga survei selain Drone Emprit rupanya ya, ada beberapa juga tuh yang sampai ngitung loh per kata yang diucapkan nomor 1, 2 dan 3 itu Iya, sampai kalau dihitung volume semua percakapan gitu loh. paling banyak Anies. Iya, dengan toh ini paling banyak dia bicaranya kan. Udah gitu kalau ngomongin 5 kata yang paling banyak digunakan sampai di survei. Anies itu ngomongin Indonesia 43 kali, pertahanan 17 kali, negara 13 kali, kekuatan 12 kali, ASEAN 12 kali. Kalau Prabowo ngomongin negara 24 kali, pertahanan 18. Jadi dan kalau ini Ganjar pertahanan 23, data 15, negeri 14, negara 11, Indonesia 10. Nah, ngomongin Indonesia aja itu Anies itu 43 kali, Prabowo itu 12 kali. Sementara Ganjar 10 kali. Jadi Berarti siapa nih yang paling cinta Indonesia ini? maksudnya Siapa yang paling patriotik? Nah, udah gitu sampai dibilang berapa lama bicara juga sama-sama di macam dengan 25 menit 9 detik itu ternyata yang paling banyak yang paling banyak bicara itu ternyata 3.174 kata itu Pak Ganjar. Baru Pak Anies. Tapi waktunya memang Ganjar lebih banyak karena kan kalau Anies kan kadang-kadang belum bunyi tet udah berhenti kan. Ada yang mau ditambahkan lagi langsung berhenti gitu. Jadi kalau kita lihat dari 2 debat yang mendekati angka 10 siapa? Coba Bapak Bayu. Saya Anies. Anies. Bapak Ken. Angka 10 apa nih, masih 10 Yang dari mendekati 100? enggak mendekati 1 sampai 10. Kan kalau nilainya Prabowo kan 11 tapi dari 100. Dia nggak mau berkomentar. Tapi dari capres kemarin ya, debat kemarin yang paling tenang kayaknya Ganjar ya. Hah? Apa Anies? Dong. Enggak, dengan gayanya dia dan kayaknya menguasai juga dia ya. Harus diakui memang dengan berbagai rujukan ya Ganjar memang banyak menuai sentimen positif. Meskipun tapi sentimen positifnya tadi volume pembicaraannya itu tidak besar seperti halnya Prabowo dan Anies Baswedan. Ngomongin kan alutsista. kalau volume percakapan paling banyak kan kayak Anies tuh 41.000 itu. Iya, ngomongin alutsista. Percakapannya, mentionnya. Nggak usah ribut-ribut deh. Ngomongin kata, besok aku ngomongin. Ini kita ngomong udah berapa kata nih? Ngomongin alutsista.
sekarang ini sampai hari ini tuh masih rame. PDIP menggugat, mempertanyakan. Enggak yang soal ketika paslon nomor 2 bilang soal senjata zamannya Bung Karno dulu beli senjata bekas juga. Kan rame nih udah 2 hari ini jadinya sejak debat. Bahkan PDIP mempertanyakan kepada paslon 2. Kenapa dia bilang gitu kan? Enggak pernah ini seperti itu gitu. Nah, menurut kalian gimana? Ya memang kalau itu kan ada pernyataan Sekjen PDIP itu ya, yang juga sekretaris di TPN ya, yang mengatakan bahwa ya harusnya Prabowo minta maaf karena era Bung Karno itu ya ada yang baru dari Yugoslavia dan segala macam katanya kan untuk alutsistanya. Jadi sistem pertahanannya ketika itu berarti Prabowo tidak paham, harus minta maaf. Nah, kalau menurut Bayu, Hasto Kristianto, Menteri Pertahanan kemarin ngomongin soal alutsista, itu udah bener apa belum? Sama sekali tidak mendapatkan isi dari apa yang seharusnya dia jawab tentang alutsista ya. Bahkan yang ada dia malah menyalahkan menteri lain. Menteri Keuangan yang disenggol-senggol karena selama ini ada beberapa kebijakan anggarannya yang ditolak sama Menkyu gitu. Padahal udah ngutang juga Betul. 300 Padahal kita tuh butuh triliun ya. penjelasan Om Ken. Butuh penjelasan soal apa? Soal pembatalan pembelian jet tempur Mirage 2000-5. Karena kan kalau kita ingat di pertengahan bulan Juli lalu kan Prabowo ini cukup berapi-api dan paling bersemangat ya untuk membeli pesawat ini. Ketika kita taunya dari orang lain bahwa pembelian pesawat itu ditunda, seharusnya momentum debat kemarin itu menjadi momentum buat dia menjelaskan apa alasan itu ditunda. Pertanyaan ditunda atau ditolak. Dan ada ruang ya pada saat debat dan banyak orang nonton gitu kan. Itu Nah, banyak nggak perlu orang yang iklan gak ya puas. kan? Itu banyak orang gak puas ketika membicarakan soal alutsista, banyak orang gak kepuas dan itu rame juga di netizen. Itu makanya saya heran kenapa orang senang dengan Prabowo ini ya, kalau apalagi katanya ada anak-anak muda. Kalau dibilang gemoy Itu hak kan sentimen. orang. Itu hak Om Ken. Kan sentimen. Gue bilangin loh, gue bilangin sama paslon 2 loh. Kinerja, kalau kita lihat kinerja ya, kata Ganjar kan itu Awas 5. tah diperwit, awas Skornya diperwit. 5 ya. Kalau kata Anies kan 11 tapi dari 100 ya kan. Nah memang kalau kita lihat apa prestasi Prabowo waktu dia TNI ternyata diberhentikan dengan Udah, hormat. nggak Tidak boleh, lagi tuh. nggak boleh Ya ngomongin kan? itu ntar disemprit, Iya. disemprit. Kita ngomongin soal Gaza. Oke, setelah Menhan, dia bikin program estate bermasalah, nanam singkong. Kata Anies kan harusnya nanam bahan pokok dong, makanan, padi atau apa gitu kan. Tapi singkong dibikin Kalimantan itu pun gagal. Udah jangan cari-cari dosa Iya kan? orang lah, jangan cari dosa. No. Ngomongin soal internasional Gaza, coba siapa dari 3 paslon itu yang ini Yang membawa apa? Yang aneh. Ya. Yang justru malah kita memantik tanya itu adalah ketika Pak Prabowo menyampaikan Indonesia itu jangan sampai sama seperti Gaza. Ketika pertahanannya itu lemah, maka akan menjadi target dari penyerangan negara-negara lain begitu. itu Padahal kan kalau juga. kita merujuk historinya dari apa yang terjadi di Gaza itu kan bukan hanya semata-mata soal bukan soal pertahanan aja. pertahanan. Ini kan soal politik. Politik dan Makanya situ kan pernyataan hama. Anies itu kan jelas dia bilang sepanjang Palestina belum merdeka, ya, ngakuin itu katanya kan. Nah, makanya Kalau perlu ya, anak-anak di Palestina bawa ke kan sini. Israel sudah merdeka, Palestina enggak kan gitu kan. Makanya dia akan bangun diplomasi, mencari dukungan yang real dari negara-negara lain untuk supaya Palestina itu Nah, merdeka gitu. sebelum kita akhiri nih, kalau yang 1-2 udah kelihatan. Kalau debat yang nanti ketiga pada tanggal 4 Februari ya, kalau nggak salah ya. Itu gimana nih? Harusnya gimana nih capres-capres ini nih? Buat karena itu kan suara terakhir tuh, debat terakhir 10 hari sebelum pemilihan tanggal 14 Februari. Gimana harusnya? Ya harus makin bagus dong. Mereka harus nguasain data dan dia harus yakinkan publik. Ya, Dan nggak emosian. Ya jangan emosi. Kau sudah diingatkan, jangan emosi dong. Yang Tenang satu lagi- aja untuk bicara pertahanan dan segala macam itulah. Satu lagi, ingat pesan Pak Jokowi, jangan serang pribadi. Oh jadi nggak berserang pribadi dong. Jangan Jadi nggak berserang pribadi. pribadi. Jadi apa nih harapan ketiga nih Bayu coba harapannya buat yang ini debat ketiga Ya terakhir. harapannya debat itu kan memang Capresnya hanya ya. dengan waktu yang terbatas ya kita menyampaikan ide dan gagasannya itu. Ya udah sajikan aja dengan yang terbaik begitu. Karena kan masing-masing capres itu kan punya keyakinan bagaimana mereka meyakinkan para calon pemilih kita ini begitu. Tapi memang ya setelah debat itu mempengaruhi elektabilitas. Ini mempengaruhi, coba aja lihat aja langsung berubah kan. Itu perolehan suara dari yang biasanya udah mulai naik-naik, yang di atas tidak boleh turun-turun gitu kan. Karena melihat bagaimana cara pemimpinnya untuk
berdiplomasi atau bukan. Udah. Tapi Dari memang ini kalau soal KPU ini saya perlu kritik juga. Jangan lagi ngambil bola-bola itu loh. Bikin teknologi kayak digital kayak kita aja, kalau di sini ada door prize tinggal tekan tab gitu kan keluar. lebih teknologi gitu kan. iya. Iya. Jadi nggak usah pakai ambil ini kertas ngabisin durasi gitu ya. Ngabisin durasi. Artinya kan kolot padahal udah zaman digital. Ya udah, kalau mau nanya-nanya nggak usah ribut di sini. Kita ngopi dulu aja di ruang tertutup. Oh, gitu Iya ya. kan? Di ruang tertutup kan? Iya, Ya udah, iya, berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa like dan subscribe.